Kisah Nabi Muhammad bagian 111, Hukum Had didera. Ibunya Aisyah berkata, berdiri dan berterima kasihlah kepada Rasulullah. Aisyah menjawab, tidak. Demi Allah aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah, sebab aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah. Karena dialah yang menurunkan pembebasanku. Sebelum peristiwa itu Abu Bakar membiayai Mastah karena kekerabatannya dan kemiskinannya. Namun setelah peristiwa itu Abu Bakar berkata, demi Allah saya tidak akan membayarnya lagi karena ucapannya kepada Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur pukul 24:22. Mendengar firman ini Abu Bakar berkata, demi Allah sungguh aku ingin mendapat ampunan Allah. Setelah itu ia kembali membiayai Mastah. Sementara itu Rasulullah segera membacakan firman Allah itu kepada kaum muslimin. Para penyebar fitnah yaitu Mastah bin Utsatsah, Hasan bin Sabit dan Hamnah binti Jahsi, dihukum had didera sebanyak 80 kali cambukan. Gelombang Yahudi menghasut. Selain orang Quraisy yang menyembah berhala, pihak lain yang paling keras memusuhi kaum muslimin adalah orang Yahudi. Para pemuka Yahudi Bani Nadir yang telah terusir tidak tinggal diam dari tempat tinggal mereka yang baru di Khaybar, mereka mulai melancarkan permusuhan. Rencana baru para Yahudi ini adalah menghasut orang-orang Arab agar memerangi Madinah. Para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah menemui para pembesar Quraisy. Pasukan kami akan bergabung dengan tuan-tuan untuk menyerang Madinah, kata para pemuka Yahudi. Bagaimana dengan Yahudi Bani Quraisyah yang masih tinggal di Madinah? Tanya seorang pembesar Quraisy. Mereka tinggal di Madinah sekedar untuk mengelabui Muhammad. Kalau tuan-tuan sudah datang mereka akan bergabung dengan tuan-tuan. Orang-orang Quraisy masih terlihat ragu. Perselisihan mereka dengan Rasulullah dimulai karena ajaran Islam mengajak orang menyembah Allah dan melarang bersujud pada berhala. Bukankah orang Yahudi juga mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah? Orang Quraisy ingin mengetahui pendapat Yahudi tentang ajaran Islam. Tuan-tuan Yahudi. Tuan-tuan adalah golongan ahli kitab yang mula-mula, lebih dulu dari orang Nasrani dan Muslim. Menurut tuan-tuan siapakah yang lebih baik, agama kami yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Seharusnya orang Yahudi menjawab bahwa agama Rasulullah lebih baik karena orang Yahudi juga menyembah Allah. Namun karena kebenciannya yang sangat kepada kaum muslimin orang Yahudi Bani Nadir menjawab, tentu agama tuan-tuan yang lebih baik, sebab tuan-tuan yang lebih benar dari dia. Allah menurunkan firman dalam surat An-Nisa ayat 51-52 yang mengecam pernyataan orang Yahudi itu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Takhut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa, pukul 4:51, mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Surah An-Nisa, pukul 4:52, gelombang pasukan Ahzab. Setelah itu, para pemuka Yahudi itu pergi berkeliling menemui para pemimpin kabilah Ghatafan serta semua pihak yang ingin membalas dendam kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini sangat aktif menghimpun dukungan, mereka memuji-muji berhala Quraisy dan menjanjikan bahwa kali ini pasukan Muslim pasti akan bisa dihabisi sampai ke akar-akarnya. Usaha keras ini berhasil.
Puncaknya berangkatlah 10.000 orang pasukan gabungan berbagai suku Arab yang memusuhi kaum muslimin. 4.000 orang di antaranya adalah orang-orang Quraisy, selebihnya adalah dari suku-suku Qais Ailan, Banu Fazarah, Asya Sulai, Banu Sa'ad, dan lain-lain. Bersambung bagian 112.